Mohon perhatian kepada peserta Commute Day, pra Commute Day 1, agar dapat mengisi bangku bagian depan terlebih dahulu. Mungkin bisa diisi di lorong sebelah kanan saya paling ujung. Teman-teman boleh isi terlebih dahulu, jadi agar umat yang datang bisa mengambil bagian di belakang. Terima kasih. Belum.
Man banta kena umat Katolik si badia, putuslah hati tak kena gereja. Kata dibatala si ban manci kebenta, gelana kita ipasu-pasu dibata, gelana kita ipasu-pasu dibata. Kaitin dia pagi pendahinta, lalu lupa kita muji-muji di bata. Mengwari kita pagi kujuma, pepitukan kita laus ku gereja, pepitukan kita laus ku gereja. Lajang entah pelaus kita ndahi kerja-kerja, isir toto rebahan tanda silang, eme tandana kita si sadar-sa seni, eme tandana kita si sadar-sa seni.
gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan sukaria, sebab besar kasih setianya. Hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, kita pun pantas berkenan padanya. Satukan kami dalam Kristus, jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan kami sukaria, sebab besar kasih setianya. Satukan kami dalam Kristus, jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa Saudara-saudara terkasih, adapun tensi misa pada hari ini dari keluarga Selamat Antonius S. Depari mengucap syukur Kristi Regina Maria S. Depari sudah lulus dengan hasil yang baik, serta mohon doa untuk penempatan kerja di Ciamis, Jawa Barat. Ucapan syukur juga atas perkawinan Monica Ginting dan Sepakata Terigan yang ke-11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat Allah sekalian yang sangat dicintai oleh Tuhan, selamat datang ke dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-32 pada hari ini. Pada hari ini dalam kurban Kristus, kita kembali mengangkat kesatuan hati kaum muda Katolik di Vikariat Santo Petrus Rasul yang dengan sukacita telah berkumpul untuk mengalami persaudaraan yang menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih melalui kegiatan selama Pra-Kamit Day sejak kemarin pada hari ini. Saudara-saudara terkasih, kembali Yesus dihadirkan dalam perayaan ini untuk memberikan kekuatan oleh sabda, tubuh dan darahnya bagi perjalanan persatuan kita, sehingga kita senantiasa diikat oleh pengajaran dan cinta Yesus kepada kita. Seraya membawa seluruh harapan kita, ucapan syukur, permohonan kita, marilah kini kita hening sejenak, kita hendak menyesali dosa-dosa kita sebelum merayakan perjamuan misteri keselamatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Engkaulah yang membangkitkan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Pewartaanmu membangkitkan harapan kami akan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan akhirnya menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada kami memuji Dikau, kami menyembah, kami menyembah, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Raja surga, Allah Bapa Yesus Kristus, Putra Allah Tuhan Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Melalui kebangkitannya, Putra-Mu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah kami umat-Mu untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang." Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar kau bangsat. Engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segeralah dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikendangkannya tangannya juga. Dengan berani berkatalah ia, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya pun tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraan itu bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dipuntungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia, dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Sedangkan bagi Baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegera bebaskan daku. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doa.
bersegeralah, bebaskan debu. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sindingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah, bebaskan debu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dalam kebenaran akan ku pandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah, bebaskan debu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat. Sebab tidak semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kelompok yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi adalah orang Saduki. Marilah sejenak kita ingin mengenal siapakah orang Saduki itu. Pada zaman Yesus hidup di Palestina, dalam lingkungan keagamaan orang Yahudi, ada sekelompok orang adalah orang Saduki. Mereka adalah kaum intelektual, orang-orang kaya, dan imam yang mengelola Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Saduki ini memiliki keyakinan mereka
tidak percaya akan kebangkitan. Mereka hanya percaya kepada 5 kitab Musa, tetapi tidak percaya kepada kitab nabi-nabi dan tafsiran-tafsiran lainnya. Mereka tidak percaya pada takdir, mereka percaya kepada kehendak bebas dan berpikir bebas. Kelompok ini kemudian lenyap pada tahun 70 ketika Bait Allah di Yerusalem dimusnahkan. Beberapa dari mereka datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk bertanya tentang kebangkitan. Karena mereka percaya pada kitab Musa, mereka berkata, ada 7 orang saudara yang telah menikahkan seorang wanita menjadi istri mereka di dunia ini. Siapakah di antara mereka yang seharusnya menjadi suami dia pada hari kebangkitan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengambil dari kitab yang mereka percayai tentang pernyataan Musa perihal kebangkitan. Ia mengungkapkan Allah yang telah datang kepada Musa dalam semak berduri di tanah Midian adalah Allah orang yang hidup, orang yang telah bangkit, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara sudah terkasih, dan lebih lanjut Tuhan kita Yesus Kristus menghadirkan satu gambaran kehidupan setelah kematian. Dan Yesus berkata, dia belum bangkit. Yesus berkata, dia belum disalibkan, bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan itu kemudian masuk dalam suatu kehidupan surgawi di mana Tuhan kita Yesus Kristus melukiskan di sana mereka hidup seperti malaikat. Di dalam kehidupan surgawi kelak tidak ada manusia kawin dan dikawinkan karena mereka tidak mati lagi. Nah, di sini sangat menarik yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau begitu, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan supaya tidak mati. Benar, ada sebuah penelitian tentang tikus. Penelitian ini tidak terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri. Mengapa tikus yang diburu oleh para petani secara massal dan sistematis justru semakin berlipat ganda anaknya lahir? Semakin tikus itu diburu dan dimatikan, dia semakin cepat menstimulus dia untuk kawin dan melahirkan banyak anak. Dari teori ini dapat dikatakan sebenarnya mengapa makhluk hidup itu kawin dan dikawinkan, binatang, unggas, manusia, supaya tetap eksis spesies itu di atas muka bumi ini, supaya tidak mati spesies itu, kelompok itu. Maka hal yang terjadi secara alamiah dikawinkan dan mengawinkan. Dengan kata lain, dorongan kodrati, dorongan biologis secara tidak sadar menunjukkan aku ingin ada meskipun aku sudah meninggal, karena keberadaanku itu diwariskan di dalam diri anak-anak dan cucu-cucuku. Kerinduan untuk hidup abadi, dan ini secara tidak sadar, secara insting terjadi pada binatang, termasuk tikus yang telah dipelajari tadi. Mengapa populasinya segera meningkat ketika mereka hendak dibasmikan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Maka pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus ini sangat ilmiah, sangat tepat. Karena untuk apa orang di surga kawin dan dikawinkan? Karena memang mereka tidak mati lagi. Kalau orang di surga itu memang mau mati lagi, mungkin Tuhan akan katakan kawin dan dikawinkan. Nanti saya jadi takut. Ada duda di deli tua, nikah lagi sampai 3 istri. Ketika mati di surga, Tuhan Allahnya urus orang yang ribut. Karena siapa mau dinikahkan, karena dunia ini lebih satu suami, lebih satu istri setelah salah satunya meninggal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kini kita masuk dalam suatu pertanyaan untuk terenungkan. Secara khusus bagi kaum muda kami yang pada hari ini berkumpul sebagai saudara dalam iman dengan pengharapan akan Allah yang hidup, agar mereka ingin hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, gereja, dan masyarakat. Pertanyaan, apakah kita bukan? Yang berikut, apakah kepercayaan kepada kebangkitan itu menghasilkan suatu kekuatan yang melahirkan tindakan? Dengan kata lain, kebangkitan yang menjadi sumber iman kita memandu, mendikte, mengarahkan tindakan kita, sehingga kita hidup sebagai orang yang bertindak dengan perkataan bahwa kami dikuatkan oleh kiblat hidup kami, yaitu menuju kepada kebangkitan dan hidup di surga. Jawaban kita lihat pertama-tama kepada 7 orang bersaudara yang disampaikan kepada kita dalam bacaan yang pertama tadi, yang diambil dari kitab 2 Makabi. 3 pemuda. Kalau ini hadir OMK, mereka tuh OMY, orang muda Yahudi. Kalau kita hidup dalam masa pemerintahan Joko Widodo, mereka hidup pada masa Antiochus Epiphanes di Persia. Saat itu sang raja memaksa orang Yahudi untuk makan daging babi. Jadi orang Yahudi kurang lebih kepercayaan seperti teman-teman kita agama sebelah yang haram makan daging babi, karena itu hukum dari Yahweh. Maka 7 pemuda ini, mereka sungguh-sungguh dihidupkan oleh kebangkitan. Mereka percaya bahwa kematian itu tidak memusnahkan mereka. Mereka akan diselamatkan dan mengalami kehidupan baru di hadapan Yahweh kalau mereka mengikuti taat kepada hukum Taurat. 7 bersaudara ini menjadi sangat amat militan, sehingga ketika sang abang mulai disiksa pelan-pelan, kemudian dipenggal, sang adik juga tidak mau mundur. Bahkan ada yang berkata kepada raja, engkau bisa membunuh fisik kami, tapi Allah Raja semesta alam akan membangkitkan kami. Militansi iman akan kebangkitan ini menghasilkan suatu tindakan kemartiran, sehingga mereka bertuju akhirnya mati sebagai martir yang sungguh hidup dalam militansi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kaum muda Katolik yang hadir dalam perayaan kegiatan Pra-Kamit Day mengawali kegiatan ini dengan membawa salib Kristus dari Tanah Lapang menuju ke kompleks ini kurang lebih hampir setengah kilometer. Kemarin yang bawa payung itu bukan orang kudus. Kemarin yang bawa itu bukan orang-orang yang berada di api penyucian. Tetapi kemarin adalah kaum muda dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh Katolik, para pastor, biarawan yang sungguh sedang berziarah.
berziarah di depan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada tanggal 1 November dan pada tanggal 2 November kita merayakan 1 November orang-orang kudus, yaitu disebut Ecclesia Triumphant. Orang-orang telah menang atas penyataan iman dan mereka hidup dalam kebangkitan dalam Tritunggal Maha Kudus. Kemudian tanggal 2 November kita merayakan, mendoakan arwah semua orang beriman, yaitu Ecclesia Penitent. Dan kemarin kaum muda Katolik adalah bagian dari gereja yang militan, gereja berziarah. Eklesia militan mengikuti salib Yesus menuju ke dalam kompleks rumah ibadat ini. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya orang muda kami, apa yang mau kita maknai dengan simbolisasi sebelum perayaan kita ingin berziarah secara bersama-sama, berjalan di depan salib. Dalam konteks Injil pada hari ini, kita berjalan di depan mata iman yang memandang kebangkitan. Kita berjalan dengan berkiblat dalam perziarahan menuju kebangkitan yang menjadi tujuan final seluruh perjalanan iman, harap, dan kasih kita. Dan ternyata perjalanan itu harus kita lekatkan pada salib Kristus. Oleh karena itu, kaum muda kami, dengan berjalan di hadapan salib dalam event Pra-Kengde ini, kita mau merangkul penderitaan Kristus. Kini ku jadikan penderitaan hidupku. Apabila penderitaan itu membawa aku kepada tindakan kasih, iman, dan pengharapan. Kita diajak untuk melihat bahwa kalau saat ini kita berjalan dalam tindakan kasih, dalam tindakan pengharapan dan iman, maka kita siap untuk menderita. Ini baru tepat kita dijuluki Eklesia Militan, gereja yang hidup di dalam militansi. Kaum muda yang hidup dalam militansi, komitmen, sehingga memberi makna kepada penderitaan Anda. Kalau Anda tahu penderitaan Anda ini membuat cinta kasih, kebaikan semakin bertumbuh dalam keluarga, gereja, masyarakat, lakukan itu. Kemarin Anda menghadirkan karya Anda, ekspresi dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif hanya dapat dihasilkan dengan jalan-jalan penderitaan. Anda ingin menjual produk yang murah, yang sehat. Produk ini hanya dapat dihasilkan oleh tahapan-tahapan penderitaan. Kalau ini jalan kiblat Anda, letakkan dalam salib Kristus. Jangan Anda mundur, karena Anda berada dalam jalur cinta kasih. Kalau seandainya Anda tahu tindakan Anda ini membawa pada iman, misalnya ibadat di gereja, pada hari Minggu dan perkumpulan lainnya, meskipun tidak ada kendaraan, jalan kaki pun mau. Meskipun ada kesulitan, aku tahu tindakan aku ini membawa kepada iman, aku mau maju terus. Inilah tindakan anggota gereja yang militan. Kalau aku tahu doa-doa aku ini menghasilkan pengharapan dalam situasi apapun juga, teruslah Anda berdoa, karena ini adalah tindakan di dalam salib menuju keselamatan. Saudara terkasih, tadi Raja Epifanes terkejut dan heran. Kok 7 pemuda itu tidak takut kepada kematian? Mereka senyum menghadapi penderitaan dan mau mati sebagai martir, bahkan mengejek kepada Raja Antiochus. Saya yakin kalau OMK yang hadir di sini,
punya militansi yang kuat dalam hal cinta kasih, tindakan-tindakan Anda menghasilkan kebaikan dalam keluarga, masyarakat, dan sesama. Contohnya begini, contoh ya, setelah pulang dari sini, itu ada sebagian OMK 3 Johar naik angkot. Jadi di angkot dia lihat ada sampah di angkot, dia pungut sampah itu. Itulah tindakan militan. Maka mereka heran, Kai Katolik, wah Katolik sebuah dia hebat. Orang muda Katolik itu militan. Hanya sampah yang Anda pungut di ruang publik, di sekolah, di tempat kerja, di rumah, di angkot, di desa, Anda telah menunjukkan masuk dalam jalan penderitaan. Ini sebuah militansi. Dan masih ada tindakan-tindakan lain yang buktikan Anda telah berkiblat kepada salib yang Anda arak, dan kiblat itu bermuara kepada kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, sampai di titik ini akhirnya kita letakkan seluruh kekuatan bertindak karena kita hidup di dalam kiblat dan percaya pada kebangkitan. Maka akhirnya kita seperti Rasul Paulus yang kepada saudara kita di dalam Tesalonika tadi yang kedua mengatakan, berdoalah bagi aku agar pewartaan Injil ini menghasilkan buah dan aku kuat dan tekun. Maka kaum muda kami, marilah kita saling mendoakan satu sama lain karena kita kecil dan lemah, agar rahmat Tuhan sungguh menghidupkan kita untuk berjalan berkiblat kepada kebangkitan melalui salib yang harus kita pikul sebagai kaum muda Katolik, keluarga Katolik, dan warga Katolik. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, kini marilah kita meresapkan firman Tuhan agar meneguhkan iman kita. Kita satukan hati kita dalam pernyataan iman. Aku percaya. Marilah berdoa kepada Allah orang hidup agar harapan kita akan kasih dan kesetiaan-Nya tidak pernah pudar. Marilah menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu hanya memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu.
Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Kristiani tetap menghidupkan pengharapan masyarakat yang miskin, menderita serta tertindas dengan bekerja untuk menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga harapan akan kebangkitan menambahkan hati mereka yang berkabung atas kematian sanak saudaranya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam segala pencobaan hidup kami tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah, dan semoga kami tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa bersama keluarga Selamat Antonius S. Depari, kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas kelulusan putri mereka Kristi Regina Maria S. Depari, juga atas penempatan putri mereka di Jawa Barat. Semoga tangan kasih-Mu senantiasa menjaga dan melindungi Kristi Regina Maria S. Depari di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Semoga Engkau berkenan mencurahkan rahmat kesehatan, sukacita, dan juga kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Segala harapan dan mimpi dari Saudari Kristi Regina Maria S. Depari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga kehendak-Mu lah yang senantiasa terjadi baginya, karena kehendak-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur bersama Saudari Monika Ginting dan Saudara Sempakata Tarigan atas ulang tahun perkawinan mereka yang ke-11. Tentulah Engkau tahu setiap pergumulan keluarga ini, namun kami menyadari di tengah-tengah pergumulan hidup berkeluarga mereka, tentulah Engkau memberikan sesuatu yang baik, yang indah dan penuh sukacita kepada mereka. Oleh karenanya ya Bapa, berjalanlah senantiasa di depan keluarga ini untuk senantiasa membimbing dan menunjukkan jalan kepada mereka, agar mereka senantiasa hidup di dalam kesatuan dan sukacita di dalam menjalani hari-hari hidup berkeluarga mereka. Curahkan mereka rahmat, rejeki sukacita, rejeki lahiria dan batinia, dan semoga Engkau senantiasa menyertai setiap langkah hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian atas peristiwa penyelenggaraan yang telah terjadi bagi kaum muda kami untuk bersama di tempat ini mengalami kasih-Mu. Engkaulah Allah yang hidup, berikanlah kekuatan kehidupan kepada kaum muda kami yang berziarah dalam dunia saat ini, di mana banyak peluang dan juga tantangan, di mana mereka memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Semoga mereka menjadi kaum muda yang kreatif, kaum muda yang terpanggil ke dalam salib, bahkan memutuskan untuk menjalani kehidupan
sebagai imam biara-biarawati, sebuah panggilan yang sungguh menuntut komitmen dan militan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, semoga kemudahan kami sungguh menjadi berkat yang konkret bagi gereja-Mu. Berikanlah kepada mereka kesehatan, rezeki, dan juga keberhasilan di dalam belajar. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, kuatkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Kami berharap pada kebahagiaan kekal di sisi-Mu, tetapi kuatkanlah juga tekad dan dedikasi kami untuk membangun dunia yang sekarang, sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak sebagai pendahuluan kebahagiaan yang kami nanti-nantikan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Aku bersujud di bawah altar, membawa persembahanku. Aku menyembah Tuhan Allahku di rupa roti dan anggur. Sujud sembahlah, syukur padamu ya Yesus Allah, sukacitaku. Kami ucapkan syukur padamu karena besar kurniamu. Kini hati kami bergembira karena cintamu yang besar. Sujud sembahlah, syukur padamu ya Yesus Allah, sukacitaku. Mari bernyanyi bersukacita di depan sakramen kudus. Bersatulah dengan isi surga, sampaikanlah pujianku. Sujud sembahlah, syukur padamu ya Yesus Allah, sukacitaku. Aku bersujud di bawah altar, membawa persembahanku. Aku menyembah Tuhan Allahku di rupa roti dan anggur. Sujud
susahlah sukacita.
Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Serta Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas putramu yang telah menganugerahkan hidup baru kepada kami. Sebab dialah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, engkau mempersembahkan anak-anakmu yang engkau persatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya memimpin umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia mendaki kami merayakan misteri ini, sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamu Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil kenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Bapa Fransiskus, Uskup kami Bapa Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan,
serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kini beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, lalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Terima
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang undang ke perjamuannya yang kekal. Tubuh darah Kristus membawa kita dalam kehidupan yang kekal.
Suatu kala di lagu sumber kesenangan selamanya. Itu anak-anak. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas roti kehidupan yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Semoga iman kami semakin kau teguhkan, harapan kami kau kuatkan, dan cinta kasih kami kau kembangkan, sehingga kerajaan surga yang menjadi dambaan setiap orang mulai terwujud di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman Minggu 6 November 2022. Pengumuman pertama, petugas liturgi Minggu 13 November 2022, Minggu biasa ke-30. Misa pertama pukul 8.00 WIB. Petugas dari lingkungan Santo Antonius Padua, organis Amos Sembiring didampingi Ria Nasution. Misa kedua pukul 10.00 WIB. Petugas dari lingkungan Santa Maria, organis Suster Sylvia Brusinaga FSC. Kolekte Minggu 30 Oktober 2022. Kolekte pertama sejumlah Rp3.465.000 dengan rincian misa pertama Rp1.971.000, misa kedua Rp1.494.000. Kolekte kedua sebesar Rp3.324.000 dengan rincian misa pertama Rp1.503.000, misa kedua Rp1.821.000. Kolekte ketiga sebesar Rp734.000. Kolekte misa arwah semua orang beriman, Rabu 2 November 2022. Kolekte pertama Rp1.089.000. Kolekte kedua Rp926.000. Uang parkir Minggu 30 Oktober 2022 sebesar Rp501.000. Undangan rapat. Rapat DPPH dan seluruh pengurus DPP, Ketua Rayon, Forhanger, Separoki Santo Yosep Delitua akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 15.30 WIB sampai selesai, bertempat di Auditorium RSU Sembiring Delitua. Agenda pertemuan yang pertama, persiapan sermon pleno DPP 17 sampai 18 Desember 2022. Yang kedua, Natal Separoki, dan yang ketiga, serba-serbi. Pengumuman dari seksi katekese, berhubung karena ada kegiatan Prakam Youth Day di Paroki Delitua, maka pendampingan baptis anak pada hari Minggu ini ditiadakan. Dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Pengumuman dari kelompok Devosan Militia Immaculata. Akan dilaksanakan pengenalan devosi Militia Immaculata, devosi kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, hari Sabtu
12 November 2022 pukul 16.00 WIB di Gua Maria Santo Yosef Delitua. Acara dimulai dengan doa rosario bersama para devosan Militia Immaculata. Setelah pengenalan devosi ini, jika tertarik bergabung menjadi anggota Militia Immaculata, maka akan ikut dalam pelantikan atau penyerahan kepada Hati Maria Tak Bernoda tanggal 8 Desember 2022. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan yang pertama, Benyamin Beni Setawan dari lingkungan Santa Lucia Delitua dengan Putriana Hareva dari Gereja HNK. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja Katolik Santo Yosef Delitua. Ini adalah pengumuman yang kedua. Pasangan yang kedua, Octavianus Ginting dari Gereja GBKP dengan Ervani Brulimbeng dari lingkungan Santo Franciscus Saverius. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 November 2022 pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja Katolik Santo Yosef Delitua. Ini adalah pengumuman yang pertama. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan ini, mohon diberitahu kepada pastor paroki atau pengurus lingkungan. Diinformasikan kepada para umat Rayon Delitua bahwa hari ini akan ada bazar dari para peserta ekonomi kreatif Prakam Youth Day pertama di belakang gereja. Bapak Ibu boleh dapat menghadiri stand-stand bazar yang telah disediakan. Terima kasih kepada Pastor Vikariat Episkopal Pastor Beno Olatage dan para pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi, dan terima kasih kepada Miss Dinar, organis, petugas liturgi dari OMK Sevikariat Episkopal Santo Petrus Rasul Medan Katedral, dan para pemusik dari teman-teman Komkep. Demikian pengumuman hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat Hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, rekan-rekan OMK yang terkasih, pada hari Minggu ini Bapak Ibu mungkin melihat hal yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya dalam perayaan Ekaristi tanggal 6 November. Kita kehadiran banyak sekali orang muda dari 13 paroki yang ada di Vikariat Medan 1 atau biasa kita kenal dengan Vikariat Medan Katedral. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada orang-orang muda ini. Orang-orang muda ini berkumpul di paroki Delitua mulai dari kemarin dengan terlebih dahulu mengarah salib di sepanjang jalan dari lapangan Sukamaju sampai ke halaman gereja di belakang dan melanjutkan acara dengan festival ekonomi kreatif. Mereka telah memiliki usaha yang bisa menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka kelak. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, orang tua kami yang tercinta untuk kiranya berkenan hadir untuk melihat anak-anaknya bagaimana apa yang sudah mereka perbuat, produk apa yang sudah mereka hasilkan, dijamin tidak menguras kantong. Masih terjangkau. Tapi kami butuh kehadiran Bapak dan Ibu sebagai orang tua kami untuk melihat anak-anaknya. Dan selanjutnya acara ini akan dilanjutkan kembali dengan perlombaan apa ini? Vokal group dan theme song. Nah, nanti anak-anak kita akan menampilkan, masing-masing paroki akan menampilkan theme song dan vokal grupnya. Oleh karenanya terima kasih kepada Pastor Beno, Vikaris Episkopal kita yang telah memimpin perayaan Ekaristi ini, kepada Pastor Riki, Vikaris
Parokial Delitua, Pastor Efron Lumban Gaul, moderator sekaligus vikaris Paroki Serampa, Pastor Edwin CMF, vikaris sekaligus moderator Paroki Mandala, saya sendiri Pastor Doni Malau, moderator sekaligus vikaris Paroki Pasar Merah Medan, dan juga hadir bersama kita Frater Petrus CMF yang merupakan moderator atau pembina orang muda di Paroki Mandala. Baik, demikian, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu nanti untuk hadir bersama kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mejua-jua. Horas. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Kita nyanyikan theme song Kamyude kelima. Bunga yang tumbuh di sana, harum semerbak dan indah warnanya. Dengarlah kicau burung di udara, mengajakmu untuk menari bersama, bergembira. Maju bersama di dalam pengharapan, genggam tanganku dan jangan lepas. Cinta kasih yang Yesus telah berikan, kita sambut di dalam kehangatan. Mari tegakkan kasih pada semua cinta. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik pada kasih yang jadikan cinta lebih berharga, indah, tulus dan penuh makna sukacita. Oh, engkau penuh harapan, pernah berbenih cinta, kasih dan erat bersaudara. Tuhan telah mengasihimu, untuk itu berikan pada sesamamu. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda menjadi terang dan kasih Tuhan dalam sukacita. Maju bersama di dalam pengharapan, genggam tanganku dan jangan lepas. Cinta kasih yang Yesus telah berikan, kita sambut di dalam kehangatan. Mari tebarkan kasih pada semua cinta. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda Katolik. Jadi cinta lebih bermakna,
makna sukacita. Oh, penuh harapan, pernah berbenih cinta, kasih dan erat bersaudara. Tuhan telah mengasihi, begitu berikan pada sesamamu. Tuhan yang memilih kita semua, orang muda jadi kasih Tuhan dalam sukacita, dalam sukacita.